Perkenalkan, nama saya Diva Lauren Raja Guguk dari Stikes Santa Elizabeth Medan, Prodi S1 Keperawatan Nurse 2B. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko K3 dalam keperawatan. Yang pertama itu, manajemen risiko K3 di dalam gedung. Risiko merupakan suatu penjabaran terhadap konsekuensi yang tidak menguntungkan secara finansial maupun fisik. Sebagai hasil keputusan yang diambil atau akibat kondisi lingkungan di suatu kegiatan atau proyek, risiko akan muncul apabila terjadi penyimpangan di luar rencana dari suatu kejadian. Selanjutnya itu proyek. Proyek itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengambil peluang, sehingga secara langsung risiko akan menyertainya. Dalam kegiatan proyek, dapat muncul suatu risiko yang lebih besar daripada yang direncanakan atau diperhitungkan apabila tidak dilakukan dengan monitoring. Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengolahannya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, mengindahkan risiko, mengurangi efek negatif, berfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntunan hukum. Dalam manfaat manajemen risiko, yang pertama itu memudahkan estimasi biaya. Yang kedua, memberikan pendapat dan institusi yang dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. Yang ketiga itu memungkinkan para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. Yang keempat itu memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan beberapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan pendekatan sintesis dan logika untuk membuat keputusan. Yang keenam, menyediakan pedoman dalam membantu perumusan masalah. Dan yang terakhir, memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab-penyebab yang berada di luar jangkauan pemikiran orang yang dalamnya sebagai akibat pengembangan metode kerja. Yang pertama itu beberapa tindakan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kecelakaan antara lain. Yang pertama, melakukan identifikasi terhadap pekerjaan yang mengandung risiko. Yang kedua, mengklasifikasinya sesuai dengan tingkat risiko. Yang ketiga, melakukan training atau pelatihan bagi para pekerja konstruksi. Yang kelima, adanya ketersediaan alat pelindung kerja yang memadai. Alat pelindung diri atau biasa dikenal dengan kata APD merupakan kelengkapan yang wajib saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain yang di sekitarnya. Kewajiban itu sudah disepakati oleh beberapa Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan dalam bidang konstitusi, beberapa peralatan yang digunakan untuk melindungi seseorang dari bahaya yang mungkin biasa terjadi dalam konstruksi. Peralatan ini digunakan oleh seorang yang bekerja dalam suatu lingkungan proyek konstruksi. Saya akan melanjutkan kembali materi saya tentang tahapan dalam manajemen risiko yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning merupakan proses pengembangan dan dokumentasi strategi dan metode yang terorganisasi, komprehensif, dan interaktif untuk keperluan identifikasi dan penelusuran isu-isu risiko. Yang kedua itu tentang penilaian atau assessment. Teori atas proses identifikasi dan analisa area-area dalam proses teknis yang memiliki risiko untuk meningkatkan kemungkinan dalam mencapai sasaran biaya. Yang ketiga itu tentang penanganan atau handling. Merupakan proses identifikasi, evaluasi, seleksi, dan implementasi dalam penanganan terhadap risiko dalam menyelesaikan atau mengontrol program yang terdiri atas menahan risiko, memindahkan risiko, mencegah risiko, dan memperbaiki risiko. Yang keempat itu tentang pemantauan atau monitoring. Merupakan penelusuran dan evaluasi yang sistematis dari hasil kerja, proses
penanganan risiko yang salah dilakukan dalam menggunakan dasar dan penyusunan strategi penanganan risiko yang lebih baik dikendalikan di beberapa hari. Dalam penanganan risiko juga terdapat risiko-risiko dalam pembuatan konstruksi, antara lain. Yang pertama itu kegiatan yang terjadi dalam suatu proyek untuk memperoleh. Baiklah, selanjutnya itu penanganan dalam risiko dalam pembuatan proyek konstruksi, antara lain, yaitu yang pertama itu kegagalan yang terjadi dalam suatu proyek yang dilakukan oleh rencana atau waktu yang tersedia. Yang kedua itu tentang penyelesaian yang gagal sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Yang ketiga itu resiko yang didapat itu yaitu aksi mogok tenaga kerja. Yang keempat itu kondisi tanah di proyek yang tak terduga. Yang kelima cuaca yang buruk. Yang keenam kenaikan upah tenaga kerja serta harga bahan material yang tidak terduga. Yang ketujuh kecelakaan yang terjadi di lokasi proyek. Dan yang terakhir kerusakan pada struktur akibat metode kerja yang tidak sesuai. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja. Keselamatan kesehatan kerja atau K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan pada manusia umumnya. Hasil karya dan budaya ini menuju masyarakat adil dan makmur. Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan dan pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan tertentu. Selanjutnya itu faktor-faktor resiko K3 di luar gedung, antara lain yang pertama itu ruang bangunan dan halaman, lingkungan bangunan. Lingkungan bangunan harus memadai dari banjir. Yang keempat itu lingkungan harus bebas dari asap rokok, debu, dan tidak becek. Yang kelima itu pencahayaan, faktor-faktor risiko K3 dan di luar gedung. Yang keenam itu kebersihan, ketujuh kebisingan, dan yang terakhir itu kedelapan saluran air limbah domestik dan ilmiah pada tempat yang tertutup dan terpisah. Selanjutnya itu penyebab dan upaya penanganan kecelakaan kerja menurut Napitupulu 1989. Yang sebab-sebab umum dalam kecelakaan kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu keadaan lingkungan dan peralatan kerja yang berbahaya. Misalnya lantai tempat kerja yang licin, suhu ruangan kerja yang panas, berisik, alat-alat yang rusak dan kurang dirawat, serta sebagainya. Yang kedua, tidak mengikuti prosedur kerja yang berlaku merupakan perilaku dalam bekerja yang keliru. Yang ketiga itu penyebab-penyebab yang berada di luar jangkauan pemikiran orang yang terlibat di dalamnya sebagai akibat pengembangan metode kerja. Beberapa tindakan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja antara lain yang pertama, melakukan identifikasi terhadap pekerjaan yang mengandung risiko. Yang kedua, mengklasifikasi sesuai dengan tingkat risiko. Yang ketiga, melakukan training atau pelatihan bagi pekerja konstruksi. Yang keempat, adanya pengawasan yang lebih interaktif terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir itu adanya ketersediaan alat serta pelindung diri yang memadai. Alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD adalah kelengkapan yang wajib dilakukan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan juga di sekelilingnya. Kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dalam bidang konstruksi ada beberapa peralatan yang digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin bisa terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Ini wajib dilakukan oleh seorang yang bekerja dalam suatu lingkungan proyek konstruksi. Dalam penggunaan alat pelindung diri harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu enak dan nyaman dipakai. Yang kedua tidak mengganggu ketegangan dan kerja, tidak dibatasi ruang gerak pekerja.
Yang ketiga, memberikan perlindungan yang efektif terhadap segala jenis bahaya. Yang keempat, memenuhi syarat estetika. Yang kelima, memperhatikan efek samping penggunaan APD. Dan yang terakhir itu mudah dalam pemeliharaan, tempat ukuran, tempat penyediaan, dan harga yang terjangkau. Yang selanjutnya kita akan membahas manajemen resiko K3 di luar lingkungan. Menyebutkan risiko secara umum didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa di luar apa yang diharapkan. Manajemen risiko adalah organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengukur risiko dalam pengembangan, seleksi, dan pemilihan secara aktivitas yang menangani risiko tersebut. Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan memastikan risiko dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Dalam hal ini, manajemen risiko melibatkan proses-proses, metode, dan teknik yang dapat membantu mengejar proyek, maksimumkan probabilitas dan konsekuensi di event positif, dan minimalis probabilitasi dan konsekuensi event yang berlawanan.